Halo semua, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Angel Marcelin Sarumaha dan teman saya Santi. Kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang transaksi mata uang asing. Apa itu transaksi mata uang asing? Transaksi mata uang asing adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan entitas. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan PSAK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Beberapa kurs yang digunakan, yang pertama kurs spot, kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang kedua kurs sekarang, yaitu kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang yang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga kurs historis, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal tertentu yang terjadi dalam transaksi. Yang keempat, forward rate, yaitu kurs yang tertentu yang disepakati dan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Transaksi dalam mata uang asing itu juga transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan yang pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, meminjam dalam bentuk hutang atau meminjamkan dalam bentuk piutang dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga, menjadi pihak suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana. Dan yang terakhir, memperoleh atau melepaskan aset dan menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Metode transaksi mata uang asing terdiri dari yang pertama, metode kurs tunggal atau single rate. Yang kedua, metode kurs berganda atau multiple rate yang terdiri dari metode kini non kini atau current non current. Yang kedua, metode moneter non moneter. Yang ketiga, metode temporal. Perlakuan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing selain kontrak berjangka, yaitu yang pertama, pengakuan awal, yaitu transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot atau spot rate. Suatu transaksi dalam mata uang asing yaitu suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk juga transaksi yang timbul yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Contohnya, yang pertama, pada tanggal 24 Februari 2011, PTF melakukan penjualan ekspor dengan nilai $100.000. KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar $1.9.000 dengan jurnal tanggal 24 Februari, piutang usaha $900 juta pada penjualan $900 juta dapat dihitung dari 100.000 dikali 9.000 sama dengan $900 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 25 Maret 2011, PTF melakukan impor mesin dari Swedia $200.000. KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar $1 sama dengan $9.500 dengan jurnal pada tanggal 25 Maret, mesin $1.900.000 pada utang usaha $1.900.000. Pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Pada setiap tanggal neraca, yang pertama, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca,
maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif. Yang kedua, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Yang ketiga, pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Nilai terbawa dari suatu pos ditentukan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Contohnya, misalnya KTBI pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US dollar 9.750 rupiah. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah pada tanggal 31 Desember, piutang usaha 75 juta, keuntungan atas selisih kurs 75 juta, piutang pada tanggal neraca 975 juta, carrying amount 900 juta. Jadi keuntungan atas selisih kurs sebesar 75 juta. Pada tanggal 31 Desember, kerugian atas selisih kurs 1 miliar 950 juta. Pada utang usaha 1 miliar 950 juta. Utang pada tanggal neraca 1 miliar 950 juta. Carrying amount 1 miliar 900 juta. Kerugian atas selisih kurs menjadi 50 juta. PTF, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Penjualan 900 juta rupiah, keuntungan atas selisih kurs 25 juta rupiah. PTF neraca per 31 Desember 2011, aset lancar, piutang usaha sebesar 975 juta rupiah, aset tetap mesin 1 miliar 900 juta rupiah, kewajiban utang usaha 1 miliar 950 juta rupiah. 3. Pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyesuaian atau settlement date pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbul dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Transaksi selesai dalam suatu periode akuntansi. Contoh pembelian impor. Pada tanggal 26 November 2010, PTF melakukan impor bahan baku dengan nilai sebagai berikut. Chief US dollar 10.000, biaya masuk 5%, PPN impor 10%, PPh pasal 22 yang dipungut bea cukai 2%, kurs KMK 9.000 dan KTBI 9.100. Pada tanggal 26 Desember 2010, PTF melunasi hutang impor tersebut. Pada tanggal tersebut, kurs KMK 9.050 dan KTBI 9.150 rupiah. Pencatatan pada saat impor. Chief US dollar 10.000 dikali 9.100 hasilnya 91 juta rupiah. BM 5% US dollar 10.000 dikali 9.000 hasilnya 4.500 rupiah. Harga perolehan sebesar 95.500 rupiah. PPN impor 10% US dollar 10.000 dikali 9.000 hasilnya 9 juta rupiah. PPh pasal 22 2,5% US dollar 10.000 dikali 9.000 hasilnya 2.250 rupiah. Jurnal pada tanggal 26 November. Bahan baku 95.500.000. PPN masukan 9 juta. Piutang pajak PPh pasal 22 2.250.000. Pada kas 15.750.000. Utang usaha 91 juta. Pencatatan pada saat pelunasan. Nilai utang tercatat 91 juta rupiah.
Nilai utang pada saat pelunasan US dollar 10.000 dikali 9.150 sebesar 91.500.000 rupiah. Kerugian selisih kurs menjadi 500.000 rupiah. Jurnal pada tanggal 26 Desember. Utang usaha 91 juta rupiah. Kerugian atas selisih kurs 500.000 rupiah. Kas 91.500.000 rupiah. Pencatatan pada tanggal neraca. Nilai utang tercatat 91 juta rupiah. Nilai utang pada tanggal neraca 92 juta rupiah. Kerugian selisih kurs 1 juta rupiah. Jurnal. Kerugian atas selisih kurs 1 juta rupiah. Utang usaha 1 juta rupiah. Pencatatan pada saat pelunasan. Nilai utang tercatat 92 juta rupiah. Nilai utang pada saat pelunasan 90 juta rupiah. Keuntungan selisih kurs 2 juta rupiah. Jurnal. Utang usaha 92 juta rupiah. Keuntungan atas selisih kurs 2 juta rupiah. Kas 90 juta rupiah. Contoh penjualan ekspor. Pada tanggal 24 Februari 2010, PTF melakukan ekspor dengan nilai sebagai berikut. CIF US dollar 20.000, kurs KMK 9.500 dan KTBI 9.400. Pada tanggal 31 Desember 2010, kurs KMK 9.100 dan KTBI 9.200. Pada tanggal 25 Maret 2011, PTF menerima pembayaran atas penjualan tersebut. Pada tanggal tersebut, kurs KMK 9.350 dan KTBI 9.300. Pencatatan pada saat ekspor. CIF US dollar 20.000 dikali 9.400, 188 juta rupiah. Jurnal. Piutang usaha 188 juta rupiah, utang usaha 188 juta rupiah. Pencatatan pada tanggal neraca. Nilai piutang tercatat 188 juta rupiah. Nilai piutang pada tanggal neraca US dollar 20.000 dikali 9.200, 184 juta rupiah. Keuntungan selisih kurs 4 juta rupiah. Jurnal. Piutang usaha 4 juta rupiah. Keuntungan atas selisih kurs 4 juta rupiah. Pencatatan pada saat pelunasan. Nilai piutang tercatat 184 juta rupiah. Nilai piutang pada saat pelunasan 186 juta rupiah. Kerugian selisih kurs 2 juta rupiah. Jurnal. Kas 184 juta rupiah. Kerugian atas selisih kurs 2 juta rupiah. Piutang usaha 186 juta rupiah. Studi kasus. PT ABC menjual barang kepada Salford Ltd seharga 30 juta rupiah atau 15.000 mark pada saat kurs 2.000 rupiah dan menerima pembayaran pada kurs 1.920 rupiah. Selain itu, PT ABC juga membeli barang dagang kepada perusahaan XYZ seharga 10 juta rupiah atau 10.000 ringgit pada saat kurs 1.000 rupiah dan membayar barang tersebut ketika kurs 1.100. Penyelesaian. Yang pertama, transaksi penjualan. Jika tagihan dalam rupiah, saat penjualan piutang dagang 30 juta rupiah, pada penjualan 30 juta rupiah. Pada saat pembayaran, kas 30 juta rupiah, pada piutang dagang 30 juta rupiah. Yang kedua, jika tagihan dalam mark Jerman, saat penjualan piutang dagang 30 juta rupiah, pada penjualan 30 juta rupiah. Untuk mencatat penjualan kepada Salford Ltd, tagihan untuk 15.000 mark. Pada saat pembayaran, kas 28.800.000 rupiah. Kerugian pertukaran mata uang asing 1.200.000 rupiah. Pada piutang dagang 30 juta rupiah. Yang kedua, transaksi pembelian. Jika tagihan dalam rupiah saat penjualan, persediaan 10 juta rupiah, hutang dagang 10 juta rupiah. Saat pembayaran, hutang dagang 10 juta rupiah, kas 10 juta rupiah. Jika tagihan dalam ringgit Malaysia, saat penjualan, persediaan 10 juta rupiah, hutang dagang 10 juta rupiah. Saat pembayaran, hutang dagang 10 juta rupiah, kerugian pertukaran pada mata uang asing 1 juta rupiah, kas 1 juta rupiah.